Aduh, cari uang di mana lagi ya? Utangku masih banyak banget. Inilah akibatnya jika macam-macam denganku. Tolong aku, tubuhku terbujur kaku dan tidak bisa digerakkan. Aku mohon tolong aku. Bayangkan, seorang lelaki berpakaian oranye lusuh tergeletak di lantai masjid. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Bau pesing menyebar di udara malam yang sunyi. Warga berdatangan dengan wajah marah, dan di tengah kerumunan itu, hanya satu orang yang menatapnya dengan iba, seorang ayah berhati lembut yang dulu pernah disakitinya. Malam itu, di tempat yang suci, seorang biksu bernama Huda menjerit menahan azab atas perbuatannya sendiri. Dan sejak malam itu, takdir hidupnya berubah selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah desa tenang di pinggiran kota, hiduplah seorang biksu muda bernama Huda. Ia tinggal di vihara kecil beratap genteng merah yang mulai rapuh dimakan waktu. Setiap pagi, Huda bangun sebelum matahari terbit. Ia membersihkan halaman, menyalakan dupa, dan membaca doa di hadapan patung yang sudah retak di sisi altar kayu. Wajahnya teduh, langkahnya selalu perlahan, dan tutur katanya lembut. Bagi warga sekitar, Huda adalah simbol ketenangan, seseorang yang tidak pernah marah, tidak pernah menuntut apapun dari dunia. Namun ketenangan itu hanyalah permukaan. Di dalam hatinya, Huda menyimpan beban besar, hutang. Bukan karena ia berfoya-foya, tapi karena rasa iba kepada seorang sahabat lama. Sahabat itu datang dengan wajah memelas, meminta bantuan untuk melunasi pinjaman dari rentenir pasar. Huda, yang tak pernah menolak permintaan tolong, menyerahkan seluruh tabungan vihara, uang yang selama ini ia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya membantu warga. Tapi nasib berkata lain. Sahabat yang ia bantu justru kabur meninggalkan desa. Dan kini, hutang itu menjerat dirinya. Setiap malam, Huda duduk di pelataran vihara yang gelap. Ia menatap langit, berharap keajaiban datang. Suara jangkrik bersahutan, angin membawa aroma tanah basah, dan di antara kesunyian itu, bibirnya bergetar pelan. Apakah ini ujian karena aku terlalu percaya pada manusia? Ia tahu, sebagai biksu, dunia material bukan tujuannya. Tapi hutang yang membelit membuat nama vihara terancam ditutup. Rentenir mulai datang, membawa surat ancaman, bahkan berani menginjakan kaki di tempat ibadahnya. Pagi itu, saat Huda mencoba mencari cara untuk melunasi hutang, ia berjalan ke pasar kecil di kaki bukit. Ia menawari jasa membantu menata barang, memanggul beras, bahkan mencuci sayur di kios orang lain. Tak ada rasa malu di wajahnya, hanya keinginan kuat untuk bertahan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, langkahnya terhenti ketika melihat seorang wanita parubaya hampir terjatuh karena sandal yang putus. Refleks, Huda berlari menahan tubuh wanita itu agar tidak terhempas. Wanita itu menatap Huda dengan terkejut dan berterima kasih sambil tersenyum lemah. Tak lama kemudian, seorang gadis muda berkerudung biru langit datang tergesa-gesa. Ummi tidak apa-apa," serunya panik. Wanita tua itu mengangguk sambil menunjuk Huda. Kalau bukan karena pemuda ini, Ummi pasti jatuh tadi. Gadis itu menatap Huda dengan rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. "Terima kasih, Kak. Nama saya Afikah. Ini ibu saya. Kami sungguh berutang budi." Huda tersenyum sopan, menunduk sedikit. "Tidak apa-apa, Nona. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Sejak pertemuan itu, nama Huda sering terdengar di telinga keluarga Afikah. Ayahnya, Pak Mansur, adalah seorang pengusaha bengkel kendaraan di desa tersebut. Ia mendengar cerita tentang biksu muda yang membantu tanpa pamrih. Beberapa hari kemudian, Pak Mansur datang sendiri ke vihara membawa 2 bungkus nasi hangat.
Anak muda, saya dengar kamu sedang butuh pekerjaan. Kalau mau, datanglah ke bengkel saya. Tenagamu bisa saya gunakan, dan kamu bisa tinggal di rumah belakang bengkel. Huda awalnya menolak dengan sopan, tapi wajah ramah Pak Mansur membuat hatinya luluh. Ia berpikir, mungkin ini jawaban atas doanya selama ini. Mungkin inilah jalan keluar yang dikirim oleh takdir. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Huda menatap langit sambil menghela napas panjang. Ia tidak tahu bahwa langkahnya menuju bengkel Pak Mansur besok pagi akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, langit tampak bersih tanpa awan. Udara desa berembus lembut membawa aroma bunga Kamboja dari pekarangan. Huda berjalan pelan menuju bengkel milik Pak Mansur, membawa tas kecil berisi jubah dan kitab lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Langkahnya ragu, namun di wajahnya tersirat harapan baru. Mungkin inilah titik di mana kehidupannya berubah. Sesampainya di depan bengkel, suara mesin terdengar berdengung dari dalam. Beberapa pekerja tengah membetulkan motor, sebagian lainnya membersihkan oli yang tumpah. Pak Mansur berdiri di sudut, memakai peci hitam dan baju koko putih. Tatapannya teduh namun tegas. "Ah, kamu datang juga," sapa Pak Mansur sambil tersenyum. Huda menunduk hormat. "Terima kasih telah memberi saya kesempatan, Tuan." "Jangan panggil saya Tuan," kata Pak Mansur sambil menepuk bahunya. "Panggil saja Pak Mansur, seperti orang lain memanggilku." Hari-hari pertama, Huda bekerja penuh kehati-hatian. Ia membersihkan bengkel dari pagi hingga sore, menyapu setiap sudut dengan cermat, bahkan menyiapkan teh untuk para pekerja. Meski masih canggung, semua orang menyukainya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum tenangnya, Huda masih menanggung beban hutang besar yang menyesakkan dada. Sore itu, ketika bengkel mulai sepi, Huda berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Di sanalah ia melihat Afikah duduk di bawah pohon jambu, menulis sesuatu di buku catatannya. Cahaya matahari sore memantul di wajahnya yang lembut, dan sesaat Huda terdiam. Suara lembut Afikah memecah keheningan. "Kak Hudaya, ayah cerita banyak tentangmu." Huda menunduk. "Saya hanya membantu semampu saya. Ayahmu terlalu baik." Afikah tersenyum kecil, menutup bukunya. "Ayah bilang, kebaikan itu tak mengenal agama. Kalau niatnya tulus, Allah akan membalas." Huda terdiam. Kalimat itu menggema di kepalanya lama sekali. Ia tak terbiasa mendengar nama Allah disebut dengan begitu lembut dan penuh kasih. Ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa hangat, bukan cinta, tapi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan Huda semakin dekat dengan keluarga itu. Ia sering membantu Ibu Afikah menjemur pakaian, memperbaiki lampu, atau sekadar mengangkat galon air. Keluarga itu memperlakukannya layaknya saudara sendiri, tanpa pernah menyinggung keyakinannya. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Afikah memayungi Huda yang sedang memindahkan ban ke gudang. "Tunggu, biar aku bantu," katanya sambil menahan payung di atas kepala mereka berdua. Huda menatap gadis itu sejenak. Air hujan menetes di ujung kerudungnya, membentuk kilau bening di bawah sinar lampu. "Kenapa kamu begitu baik pada saya, Afikah?" tanya Huda perlahan. Afikah tersenyum tanpa menoleh. "Karena ayahku selalu bilang, jangan biarkan seseorang yang berbuat baik merasa sendirian." Kata-kata itu menusuk lembut ke hati Huda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima tanpa syarat. Tak peduli apa keyakinannya, tak peduli dari mana asalnya, keluarga itu tetap menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa bulan kemudian, kabar baik datang. Rentenir yang menagih hutangnya tiba-tiba berhenti datang. Saat Huda bingung, Pak Mansur memanggilnya ke ruang tamu. Di sana, Afikah dan ibunya juga duduk dengan wajah lembut. "Uang hutangmu sudah lunas," kata Pak Mansur pelan. Huda terkejut. "Apa maksud Bapak? Siapa yang melunasinya?" Pak Mansur menatapnya dalam. "Kami. Anggap saja ini tanda terima kasih karena kamu sudah banyak membantu kami." Mata Huda langsung memanas.
Bibirnya gemetar menahan air mata. Kenapa? Kenapa bapak dan ibu mau menolong orang seperti saya? Saya bukan siapa-siapa. Ibu Afikah menepuk bahunya lembut. Karena kebaikan tidak perlu alasan. Nak. Hari itu, Huda menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa seolah Allah sedang menggerakkan hati keluarga itu untuk menolongnya. Dan sejak saat itu, setiap kali ia melihat Afikah, hatinya bergetar. Entah karena rasa terima kasih, atau karena benih cinta yang perlahan tumbuh di dalam dada. Di malam yang sama, setelah semua tidur, Huda duduk di depan jendela kamarnya. Hujan kembali turun. Rintiknya menari di kaca jendela. Ia memandang langit gelap dan berbisik, "Jika cinta ini salah, semoga aku diberi kekuatan untuk menahannya. Tapi jika ini jalan yang benar, tunjukkan padaku cahaya MU, meski aku belum mengenal MU." Malam itu, angin berembus lembut membawa aroma tanah dan bunga jambu. Namun di hati Huda, angin itu membawa sesuatu yang lain. Sebuah rasa baru yang perlahan menumbuhkan gejolak yang tak bisa ia hentikan. Cinta yang akan mengubah seluruh hidupnya kelak. Hari-hari di bengkel Pak Mansur berjalan dengan tenang. Setiap pagi Huda datang lebih awal dari pekerja lain. Ia membuka pintu, menatap perkakas, dan menyiapkan air teh untuk semua. Pak Mansur sering berkata pada para pekerja, "Lihatlah Huda, dia bukan muslim, tapi rajin dan jujur. Kalian yang seiman denganku seharusnya bisa lebih dari itu." Kata-kata itu membuat semua orang menghormati Huda. Ia menjadi contoh kesederhanaan dan ketekunan. Namun di balik ketenangan wajahnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Perasaan yang muncul setiap kali ia melihat Afikah berjalan membawa minuman untuk ayahnya, atau saat ia tertawa kecil ketika berbincang dengan ibunya di teras. Perasaan itu tumbuh tanpa ia sadari, seperti benih yang menembus tanah basah dan tiba-tiba berdaun hijau di bawah matahari. Afikah berbeda dari gadis manapun yang pernah ia temui. Ia lembut, tapi tegas. Sopan, tapi juga berani menegur ketika salah. Suatu siang, saat semua pekerja istirahat, Huda membantu memperbaiki sepeda motor yang rantainya lepas. Tiba-tiba rantai itu mengenai jarinya, menimbulkan luka kecil. Afikah yang lewat langsung menghampiri. "Astagfirullah, Kak Huda terluka," katanya cepat sambil menarik tangannya ke bawah keran air. Huda tertegun, melihat jemari halus itu menyentuh kulit tangannya. "Tidak apa-apa," ujarnya gugup. "Tetap harus dibersihkan," sahut Afikah sambil meniup luka kecil itu. Dan saat itu, waktu seperti berhenti sejenak. Beberapa hari setelah kejadian itu, Huda mulai sering menunggu di halaman belakang setiap sore hanya untuk melihat Afikah menyiram bunga. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali mendengar suara lembut Afikah memanggil ibunya, ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Ia tidak lagi memikirkan vihara, tidak lagi memikirkan ajaran lama. Yang ada hanya satu wajah, satu senyum, dan satu nama, Afikah. Namun di balik rasa itu, Huda juga dihantui rasa bersalah. Ia tahu cinta seperti ini tidak seharusnya tumbuh. Mereka berbeda keyakinan, berbeda arah sujud, dan berbeda doa. Tetapi hati manusia kadang tidak patuh pada akal. Suatu malam, Huda duduk di teras kamar kecilnya di belakang bengkel. Cahaya lampu temaram memantul di mata yang mulai sembab. Ia menatap bulan dan bergumam, "Mengapa rasa ini justru datang dari seseorang yang tak sejalan denganku? Apakah cinta ini ujian, atau justru pertanda sesuatu?" Beberapa hari kemudian, hujan turun deras mengguyur desa. Bengkel sepi, tapi Huda tetap bertahan di sana membersihkan tumpukan ban bekas. Tiba-tiba Afikah datang membawa payung. Wajahnya setengah basah oleh rintik hujan. "Ayah menyuruhku membawakanmu nasi," katanya sambil tersenyum. Huda menerima bungkus nasi itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Afikah. Kau terlalu baik." Afikah menatapnya serius. "Kebaikan itu bukan milik agama, Kak Huda. Siapapun bisa melakukannya. Tapi Allah melihat hati." Kalimat itu menancap dalam. Huda hanya bisa menunduk.
menatap nasi bungkus di tangannya yang tiba-tiba terasa berat seperti beban di dadanya sendiri. Sejak malam itu, pikiran Huda tak tenang. Ia mulai terbangun di tengah malam, hanya untuk mengingat wajah Afikah yang selalu tersenyum lembut padanya. Dalam doa yang ia ucapkan di altar kecil kamarnya, tiba-tiba namanya terlintas tanpa sengaja. Semoga gadis itu bahagia, meski tidak bersamaku, gumamnya pelan. Namun hati tidak pernah puas dengan doa yang berjarak. Rasa ingin memiliki mulai tumbuh, walau samar. Dan ketika pagi datang, Huda mendapati dirinya semakin sering memikirkan bagaimana jika kelak mereka bisa bersama. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik pohon jati, Huda memanggil keberanian yang selama ini ia pendam. Ia melangkah ke arah Afikah yang sedang menutup pagar bengkel. Suara detak jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri. "Afikah," ucapnya pelan. Afikah menoleh. "Ada apa, Kak?" Huda menarik napas panjang. "Aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua kebaikanmu dan keluargamu. Tapi, ada hal lain yang ingin kusampaikan." Afikah mengernyit. "Hal lain apa?" Namun sebelum Huda sempat menjawab, suara azan maghrib berkumandang dari masjid di ujung jalan. Suara itu menggema lembut, membuat Afikah menunduk dan tersenyum kecil. "Waktu maghrib sudah tiba," katanya, lalu melangkah pergi meninggalkan Huda yang masih terdiam. Huda menatap punggungnya menjauh di bawah cahaya senja. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan, seperti sesuatu yang ingin keluar tapi tertahan. Dan di tengah gema azan yang kian meredup, Huda berbisik lirih. Apakah mungkin cinta ini membawa terang, atau justru menjerumuskanku ke dalam gelap yang lebih dalam? Angin sore membawa suara dedaunan yang jatuh, seakan mengisyaratkan sesuatu akan berubah. Karena setelah malam itu, Huda tidak lagi bisa menahan apa yang tumbuh dalam hatinya. Cinta yang ia tahu salah, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Malam itu terasa panjang dan sepi. Di kamar kecilnya yang sederhana, Huda duduk menatap nyala lampu minyak yang redup. Bayangan dirinya menari di dinding, seperti menggambarkan hati yang sedang bergejolak. Ia tahu, perasaan yang tumbuh di dadanya sudah tak bisa disembunyikan lagi. Sudah terlalu dalam, sudah terlalu kuat. Huda memejamkan mata, mengingat setiap senyum Afikah, setiap tutur lembutnya, dan tatapan teduhnya yang selalu menenangkan. Ia mencoba menolak rasa itu, tapi semakin ditolak, semakin ia terperangkap di dalamnya. Hingga akhirnya, malam itu ia bertekad, ia harus jujur, meski risikonya besar. Keesokan harinya, udara pagi terasa segar. Burung-burung berkicau, dan bengkel seperti biasa mulai dipenuhi suara mesin. Namun hati Huda terasa berat. Setiap kali ia melihat Afikah lewat sambil membawa air teh untuk ayahnya, hatinya berdegup kencang. Sampai sore tiba, ketika bengkel mulai sepi, dan langit berubah jingga, Huda memutuskan untuk berbicara. "Afikah," panggilnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh hembusan angin sore. Afikah menoleh dari teras rumah. "Iya, Kak Huda, ada apa? Bolehkah aku bicara sebentar? Berdua saja." Afikah terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon jambu belakang bengkel. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Huda menatap tanah, mencoba mencari kata-kata. "Aku tahu ini mungkin terdengar salah, tapi aku tidak bisa lagi menahannya. Setiap hari aku melihatmu, dan aku merasa ada cahaya yang tumbuh di hatiku. Aku mencintaimu, Afikah." Afikah terkejut, wajahnya pucat seketika. Huda melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku tahu kita berbeda, tapi aku yakin cinta tidak mengenal agama. Aku tidak peduli perbedaan itu, selama aku bisa bersamamu." Untuk beberapa detik, Afikah hanya diam. Angin berembus lembut, memainkan ujung kerudungnya. Lalu ia menatap Huda dengan mata berkaca-kaca. "Kak Huda, aku menghargai perasaanmu, tapi kita ini berbeda jalan. Aku muslimah. Aku tidak boleh menjalin cinta denganmu, karena Allah melarangnya."
Huda menatapnya tajam. Tapi aku bisa berubah. Aku bisa jadi seperti kamu. Aku bisa masuk Islam. Kalau itu membuatmu menerimaku. Afikah menggeleng pelan. Air mata jatuh membasahi pipinya. Jangan begitu, Kak Huda. Jangan pindah keyakinan hanya karena cinta. Agama bukan hadiah, tapi keyakinan hati. Kalau niatnya karena manusia, itu bukan hidayah, itu hanya pelarian. Huda menatapnya tak percaya. Jadi, kamu menolakku? Afikah menunduk, suaranya lirih. Maafkan aku. Aku hanya ingin kamu menemukan kebenaran dengan hati, bukan karena aku. Kata-kata itu menusuk dalam. Huda merasa seperti dihantam sesuatu di dadanya. Napasnya sesak. Ia berdiri tiba-tiba. Suaranya meninggi. Jadi semua ini sia-sia? Semua yang kulakukan, semua kebaikan yang kalian beri padaku, ternyata hanya untuk membuatku sadar bahwa aku tidak pantas. Afikah menatapnya, mencoba menjelaskan, tapi Huda tak memberi kesempatan. Aku pikir kamu berbeda, Afikah. Tapi ternyata kamu sama seperti yang lain, bersembunyi di balik agama untuk menolak perasaan orang lain. Afikah menatapnya sedih. Kamu salah, Kak. Aku tidak bersembunyi di balik agama. Justru aku berpegang pada agama agar tidak menjerumuskan diriku dan dirimu. Suasana berubah tegang. Huda menggertakkan rahang. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak tahu rasanya jadi aku. Aku kehilangan semuanya. Aku ditolong keluargamu. Aku menemukan harapan. Dan sekarang, kamu menghancurkannya. Suara Huda meninggi. Hingga Ibu Afikah keluar dari dalam rumah, melihat apa yang terjadi. Namun sebelum sempat bicara, Huda sudah berlari pergi meninggalkan halaman itu, dengan wajah merah menahan emosi dan rasa malu. Malam itu, hujan turun deras. Huda berjalan tanpa arah di tengah jalan desa yang sepi, menendang batu, berteriak marah pada langit. Kenapa aku selalu kalah? Kenapa aku diberi rasa yang tak bisa kumiliki? Air hujan menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa dibedakan. Ia kembali ke kamar belakangnya, melempar jubahnya ke lantai, dan duduk di sudut ruangan dengan dada yang sesak. Cinta yang semula ia anggap cahaya kini berubah menjadi bara yang membakar. Dan di dalam keputusasaannya, tumbuh benih lain, dendam. Malam itu, Huda menatap langit gelap dari jendela kecil kamarnya. Di luar sana, suara adzan Isya berkumandang lembut, tapi di hatinya hanya ada gema kebencian yang perlahan menggantikan ketenangan yang dulu pernah ia miliki. Ia berbisik pelan, jika cinta ini membuatku terhina, maka aku akan hapus semua yang membuatku lemah. Sejak malam itu, ketenangan dalam diri Huda hilang. Dan di bawah hujan yang belum juga berhenti, seorang biksu yang dulu dikenal taat, mulai berubah menjadi sosok yang dikuasai oleh luka dan amarah. Malam itu, Huda kembali ke kamarnya dengan hati yang hancur. Angin berhembus kencang, menabrak jendela yang setengah terbuka. Lampu minyak di meja kecil bergoyang. Bayangan tubuhnya bergetar di dinding seperti sosok yang kehilangan arah. Suara hujan di luar terdengar seperti ejekan. Setiap tetesnya seolah berkata bahwa ia telah ditolak, bukan hanya oleh cinta, tapi oleh dunia. Huda menggenggam jubahnya kuat-kuat. Di dalam dadanya, amarah mulai mengalir, perlahan menelan ketenangan yang dulu selalu ia banggakan. Kenapa aku harus ditolak hanya karena keyakinan? Gumamnya, suaranya parau. Apakah kebaikan yang kulakukan tidak cukup? Apakah aku ini najis di mata mereka? Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia menatap langit-langit kamarnya yang lembab, bibirnya bergetar. Jika cinta ini dianggap salah, maka biarlah aku juga jadi salah. Aku tidak akan lagi jadi orang baik untuk mereka. Beberapa hari berlalu, dan perubahan dalam diri Huda mulai terlihat. Ia tak lagi rajin bekerja seperti dulu. Tatapannya kosong, suaranya keras, dan senyumnya lenyap. Pak Mansur sempat menegur. Huda, ada apa denganmu? Kamu terlihat berbeda. Namun Huda hanya menjawab singkat. Tidak apa-apa,
Pak." Padahal dalam hatinya, ia sedang menahan amarah besar pada keluarga yang dulu menolongnya. Setiap kali melihat Afikah lewat, hatinya seperti diremas. Wajah lembut gadis itu kini bukan lagi membawa ketenangan, tapi mengingatkannya pada luka yang ia anggap penghinaan. Suatu sore, saat semua pekerja sudah pulang, Huda mendengar suara tawa Afikah dan ibunya dari arah dapur. Suara itu terdengar hangat dan akrab, tapi di telinga Huda, tawa itu seperti ejekan. Apakah mereka menertawakanku? Apakah mereka puas melihat aku menderita? Pikirnya dalam hati. Ia berdiri, menatap ke arah dapur dari balik jendela kecil. Di sana, Afikah sedang membantu ibunya menyiapkan makanan untuk acara pengajian. Tangan mereka bergerak lincah, dan wajah mereka berseri-seri. Pemandangan yang seharusnya indah, kini justru membakar hati Huda. Tiba-tiba, suara langkah kaki Pak Mansur terdengar mendekat dari belakang. "Huda, kamu belum pulang?" tanyanya ramah. Huda menoleh, menatapnya dengan dingin. "Saya hanya ingin memastikan semua beres." Pak Mansur tersenyum. "Baiklah, hati-hati di jalan." Dan Huda, "Ya, jangan biarkan hati yang baik menjadi gelap hanya karena sakit. Dunia ini tidak selalu adil, tapi Allah selalu melihat niat." Ucapan itu membuat Huda menunduk, tapi bukannya tersentuh, justru dadanya terasa semakin sesak. "Cukup," batinnya berteriak. "Jangan bicara tentang Allah padaku. Keluargamu yang paling sering menyakitiku." Malam itu, Huda tak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang semakin asing. "Dulu aku menolong mereka. Aku mencintai dengan tulus. Tapi apa balasannya? Penolakan, penghinaan, dan rasa malu." Ia mengepalkan tangan hingga kukunya hampir menembus kulit. "Jika mereka menganggapku buruk, maka aku akan benar-benar jadi buruk." Keesokan harinya, Huda memutuskan pergi dari rumah bengkel itu tanpa berpamitan. Ia berjalan menyusuri jalan desa dengan wajah datar, tanpa arah, tanpa tujuan. Langkahnya terhenti di depan masjid desa, tempat di mana dulu ia sering melihat Afikah dan keluarganya salat berjamaah. Ia menatap kubah masjid yang berkilau di bawah matahari sore, lalu bergumam pelan, "Disinilah mereka memuja Tuhan yang katanya penuh kasih. Tapi mengapa mereka membuatku menderita?" Dalam hatinya yang gelap, sebuah bisikan muncul, balas dendam. Ia merasa Allah telah berpihak pada keluarga Afikah dan meninggalkannya. Dan dari sanalah, langkah kakinya mulai menuju jalan yang kelam. Bukan lagi biksu yang penuh kasih, melainkan manusia yang buta karena amarah. Malamnya, ia kembali ke vihara yang dulu ia tinggalkan. Tempat itu kini sunyi dan berdebu, seperti hatinya. Ia menyalakan dupa, tapi kali ini bukan untuk berdoa, melainkan untuk menenangkan amarah yang terus membakar pikirannya. Asap dupa naik perlahan ke udara, melingkar seperti bayangan dendam yang siap menjerat siapapun yang dulu pernah menyakitinya. Dan di antara asap itu, Huda berbisik lirih, "Aku tidak akan tinggal diam. Mereka harus tahu rasanya kehilangan seperti aku." Di luar vihara, langit mendung, petir sesekali menyambar, dan angin kencang menggoyang pepohonan. Seolah alam tahu bahwa malam itu, seorang manusia yang dulu mencari kedamaian, kini sedang kehilangan seluruh nuraninya. Malam itu, langit hitam pekat tanpa bintang. Angin bertiup membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di bawah bayangan pepohonan besar, langkah kaki Huda terdengar berat. Wajahnya kaku, matanya tajam seperti menyimpan sesuatu yang berbahaya. Sudah seminggu sejak ia meninggalkan rumah bengkel Pak Mansur. Ia kini tinggal di rumah kosong tak jauh dari sawah. Setiap malam ia duduk di sudut ruangan, termenung, dan berbicara sendiri. Bayangan Afikah selalu muncul di benaknya. Wajah lembut yang dulu ia cintai kini berubah menjadi sosok yang memancing kebencian. "Kalau saja dia tidak menolak aku tidak akan jadi seperti ini," bisiknya sambil menatap kosong ke arah lilin yang berkedip. Api kecil di depannya tampak menari, dan dalam nyala itu ia seperti melihat wajah Afikah tersenyum.
Senyum yang dulu menenangkan, kini terasa seperti ejekan. Hari-hari berikutnya, Huda mulai sering terlihat di sekitar masjid. Ia berdiri jauh di bawah pohon, memperhatikan dari kejauhan. Dari sana, ia melihat Afikah datang bersama ibunya untuk pengajian. Ia juga melihat Pak Mansur memberi sedekah kepada anak-anak yatim. Semua itu membakar hatinya. Orang-orang menganggap mereka suci, padahal mereka sudah menghancurkan hidupku, gumamnya lirih. Malam berikutnya, Huda duduk di tepi jalan dekat masjid. Lampu jalan berkelap-kelip, dan udara lembab membuat napasnya terasa berat. Ia menggenggam sebotol air, bukan air biasa, air yang ia isi dengan kebusukan hatinya. Ia melangkah perlahan ke arah masjid, memastikan tak ada orang yang melihat. Di depan tembok masjid yang putih bersih, ia berdiri lama, menatapnya tanpa perasaan. Lalu dengan dingin, ia melakukan hal yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia mengencingi dinding masjid itu. Sekarang lihat bagaimana rasanya jika tempat suci kalian ternoda, ucapnya dengan suara rendah. Angin malam berembus membawa bau pesing yang tajam, dan untuk sesaat, Huda merasa puas. Tapi begitu ia melangkah pergi, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Ia berhenti, menatap ke arah menara masjid yang menjulang, lalu berbisik, "Aku tidak takut, kalian yang harus takut padaku." Namun sejak malam itu, tidurnya tak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara adzan menggema di telinganya, bukan suara yang menenangkan, tapi seperti panggilan yang menyayat hati. Kadang ia bermimpi, tubuhnya terikat di masjid, dan ratusan orang menatapnya dengan marah. Ia terbangun sambil berteriak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Siang harinya, warga mulai heran karena menemukan bekas kotoran di dinding masjid. Mereka bergotong royong membersihkannya, dan semua kebingungan siapa pelakunya. Huda yang diam-diam melihat dari jauh hanya tersenyum miring. "Biar mereka sibuk. Aku akan lakukan lagi nanti malam." Dan benar, malam berikutnya ia kembali. Kali ini ia masuk ke halaman masjid. Lampu padam, suasana gelap. Ia tertawa kecil, suara tawanya serak dan getir. Ia melangkah pelan, lalu kembali menodai tempat suci itu. Namun kali ini, langkahnya tak selancar sebelumnya. Ia merasa seolah tanah di bawah kakinya bergetar. Kenapa? Kenapa rasanya seperti ada yang memperhatikanku? Pikirnya gugup. Ia buru-buru pergi, tapi dalam perjalanannya pulang, tiba-tiba seekor anjing liar menyala keras ke arahnya. Anjing itu terus menggonggong, seolah tahu bahwa ada kejahatan yang baru saja dilakukan. Huda berlari, dan suara gonggongan itu terus mengikutinya sampai rumah. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Matanya merah, wajahnya pucat. Hari-hari berikutnya, dendam dalam diri Huda semakin dalam. Ia mulai berpikir untuk tidak sekadar menodai masjid, tapi juga menjatuhkan nama baik keluarga yang dulu menolaknya. Ia ingin Pak Mansur, orang yang dulu menolongnya, merasakan sakit seperti yang ia rasakan. Kalau aku tak bisa membuat Afikah mencintaiku, setidaknya aku bisa membuatnya menangis, ucapnya pelan sambil menatap langit hitam di atas sana. Malam itu, hujan turun deras. Huda keluar rumah membawa sebuah kantong plastik hitam. Di dalamnya, ada sisa makanan basi yang ia ambil dari tempat sampah pasar. Ia berjalan cepat menuju masjid, tapi kali ini bukan untuk mengencingi, melainkan untuk mencuri dan menyembunyikan sesuatu. Di benaknya sudah terbentuk rencana busuk yang akan ia jalankan besok pagi. Rencana yang tak hanya menodai tempat suci, tapi juga akan menyeret nama keluarga Afikah dalam fitnah besar. Dan saat langkahnya menghilang di balik gelapnya malam, petir menyambar keras di langit. Kilatan cahaya itu memantul di wajah Huda yang setengah tersenyum, setengah gila. Ia sudah bukan biksu lagi, bukan manusia baik yang dulu dikenal warga. Ia kini hanyalah seorang manusia yang tenggelam dalam dendam dan kebencian yang menutup seluruh nuraninya. Pagi itu, suasana kampung begitu ramai. Udara wangi dari dapur-dapur rumah penduduk bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan malam sebelumnya.
Masjid di ujung jalan bersiap menyambut hari Jumat. Anak-anak muda membersihkan halaman. Ibu-ibu membawa kotak berisi nasi bungkus untuk dibagikan setelah salat Jumat. Semua tampak bahagia. Namun di balik keceriaan itu, seseorang sedang menyusun rencana kegelapan dengan hati yang penuh iri. Huda duduk di bangku tua di dekat warung kopi, memperhatikan masjid dari kejauhan. Di tangannya, ia memegang secari kertas bertuliskan, program Jumat Berkah Sedekah untuk Umat. Ia tersenyum sinis. Hari yang katanya penuh berkah, akan jadi hari yang paling memalukan untuk mereka, gumamnya dingin. Siang mulai datang. Suara adzan berkumandang indah dari menara masjid. Suara itu biasanya menenangkan, tapi bagi Huda, kini terasa seperti cambuk di telinga. Ia berdiri di kerumunan, berpura-pura menjadi jamaah. Jubah oranyenya sudah ia ganti dengan baju koko putih dan kopiah murahan yang ia beli semalam di pasar. Tak ada yang curiga. Semua tampak sibuk bersiap untuk salat Jumat. Huda ikut berbaris di saf belakang. Wajahnya datar, tapi matanya penuh rencana. Setelah khotbah usai dan doa penutup dibacakan, para jamaah bersiap menuju meja pembagian nasi bungkus di serambi masjid, makanan yang disebut Jumat Berkah. Namun sebelum warga keluar, Huda sudah melangkah diam-diam ke belakang. Ia membuka kantong plastik besar yang dibawanya sejak pagi, mengambil puluhan nasi bungkus yang sudah disiapkan, lalu membuangnya ke parit di belakang masjid. Air parit keruh mengalir membawa bungkus-bungkus nasi yang hanyut satu persatu. Huda menatapnya tanpa rasa bersalah. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan dituduh, katanya dengan nada rendah. Begitu jamaah keluar dari masjid, panitia kebingungan. Meja yang seharusnya penuh dengan nasi bungkus kini kosong. Loh, kemana semua nasi Jumat Berkah? Tanya salah satu panitia panik. Baru tadi pagi dibawa ibu-ibu PKK. Kok bisa hilang? Orang-orang mulai ribut, dan fitnah pun siap dimulai. Huda yang berdiri di antara kerumunan pura-pura ikut heran. Lalu dengan suara tenang tapi penuh racun, ia berkata, "Tadi saya lihat Pak Mansur lewat membawa beberapa bungkusan. Jangan-jangan itu nasi Jumat Berkah ini." Semua menoleh ke arahnya. Pak Mansur? Masa sih? Beliau kan orang baik. Masa mengambil sedekah masjid? Namun benih kecurigaan sudah tertanam. Salah satu warga berkata, "Coba saja kita periksa untuk memastikan." Huda tersenyum samar di balik wajah pura-puranya yang tenang. Dalam hatinya ia berkata, "Sekarang giliranmu, Pak Mansur. Rasakan bagaimana rasanya dituduh tanpa salah." Sore itu, beberapa warga datang ke rumah Pak Mansur. Afikah dan ibunya kaget ketika mendengar mereka menanyakan nasi Jumat Berkah. Pak Mansur kebingungan. "Nasi apa? Saya tidak tahu apa-apa." Namun warga memaksa untuk memeriksa. Dengan berat hati, Pak Mansur mempersilakan mereka masuk. Dan di ruang belakang, mereka menemukan sesuatu yang tak disangka. Beberapa bungkus nasi Jumat Berkah tersusun di atas meja. Semua terdiam. Wajah-wajah curiga mulai bermunculan. Afikah pucat. Ibunya gemetar. Pak Mansur menatap nasi itu dengan mata melebar. "Demi Allah, ini bukan saya yang menaruhnya." Tapi siapa yang mau percaya? Fitnah sudah berjalan terlalu cepat. Huda yang berdiri di antara warga berusaha menahan senyum, menunduk seolah ikut bersedih. Dalam hatinya, ia bersorak puas. "Sekarang kau rasakan, Pak Mansur. Aku yang kau tolong, kini jadi orang yang menjatuhkanmu." Malam itu, rumah keluarga Afikah sepi. Tak ada tawa seperti biasanya. Pak Mansur duduk termenung di ruang tamu, memegang kepalanya. Afikah duduk di sampingnya sambil menangis. "Ayah, kenapa mereka bisa menuduh kita seperti ini?" Pak Mansur mengusap kepala anaknya pelan. "Sabar, nak. Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Orang yang berdusta pasti akan terbongkar cepat atau lambat." Namun di luar rumah itu, di balik bayangan tembok, Huda mendengarkan semuanya. Wajahnya dingin, tapi di matanya tersirat kegelisahan kecil.
Kalimat terakhir Pak Mansur tadi menggema di pikirannya. Orang yang berdusta pasti akan terbongkar. Ia menggigit bibirnya, menatap langit malam yang gelap. Tidak, tidak akan ada yang tahu. Aku sudah menyembunyikan semuanya. Aku akan tetap aman, ucapnya keras, seolah menenangkan diri. Namun tanpa ia sadari, seekor kucing kampung berjalan pelan di dekat rumah Pak Mansur, menjatuhkan selembar plastik dari kantong sampah yang berisi sisa nasi bungkus berlumpur, jejak yang mengarah pada perbuatannya sendiri. Angin malam berembus dingin. Langit tampak berat seolah sedang menyimpan murka. Dan di kejauhan, suara adzan Isya terdengar menggema lembut, memanggil umat untuk beribadah. Tapi bagi Huda, suara itu justru terdengar menakutkan, seperti panggilan yang perlahan menggetarkan hatinya yang gelap. Ia menutup telinganya, berjalan cepat meninggalkan tempat itu sambil bergumam, "Aku tidak peduli, aku tidak peduli." Namun jauh di dalam dirinya, nurani yang telah lama ia kunci, mulai bergetar pelan. Hari Jumat yang penuh fitnah itu meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Pak Mansur. Sejak pagi, rumah mereka tak lagi ramai dikunjungi tetangga. Orang-orang yang dulu selalu menyapa, kini memilih menunduk ketika lewat. Fitnah yang ditanam Huda mulai tumbuh menjadi kebencian di hati warga. Sementara itu, Huda sendiri justru merasa puas, meski sesekali rasa gelisah menghantui malam-malamnya. Suatu sore, ia duduk di depan rumah kosongnya, memandangi masjid dari kejauhan. Suara anak-anak mengaji terdengar lembut, seolah menembus hatinya yang sudah keras. Namun ia segera menutup telinga dan menggeleng kuat-kuat. Tidak, aku tidak boleh merasa bersalah. Mereka pantas menerimanya. Mereka yang membuatku seperti ini. Hari-hari berikutnya, kegelisahan dalam dirinya makin menjadi. Ia merasa warga mulai membicarakan sesuatu. Mungkin ada yang mulai curiga. Mungkin pula nuraninya sendiri yang mulai berteriak. Namun bukannya bertaubat, ia malah ingin melampiaskan lebih dalam lagi. Kalau mereka pikir aku takut, aku akan buktikan, aku akan mempermalukan mereka di hadapan Tuhan mereka sendiri, ucapnya pelan sambil menatap masjid yang berdiri megah. Malam itu, masjid bersiap untuk salat maghrib. Muadzin sudah naik ke menara, dan warga berbondong-bondong datang membawa sajadah. Di sisi lain, Huda melangkah cepat dengan wajah tertutup sorban, membawa tas kecil berisi kabel dan speaker portabel bekas dari gudang bengkel lama. Begitu adzan akan dikumandangkan, ia menyelinap ke ruang pengeras suara di samping masjid. Suara takbir baru saja keluar dari mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun tiba-tiba, suara itu terhenti, digantikan oleh dentuman musik keras. Musik horeg, memekakan telinga, memecah keheningan sore. Warga terkejut. Sebagian menutup telinga, sebagian lainnya berlari ke arah ruang sound. "Siapa yang berani berbuat begini di rumah Allah?" teriak salah seorang jamaah. Suasana jadi kacau. Muadzin turun tergesa-gesa. Imam masjid mencari sumber suara. Namun tak ada yang tahu bahwa pelakunya sudah kabur lewat pintu belakang dengan tawa pelan di wajahnya. Huda berlari ke arah jalan kecil di belakang masjid. Napasnya terengah. Ia tertawa keras sambil berkata, "Hah, sekarang lihat, suara adzan kalian berubah jadi hinaan. Di mana Tuhan kalian saat ini?" Namun tawa itu perlahan berhenti ketika angin malam bertiup kencang, membuat pepohonan berderak keras. Ia menoleh ke arah masjid, dan entah kenapa, tubuhnya merinding. Suara adzan kembali berkumandang, jernih, lantang, dan lebih dalam dari sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema menembus dadanya, membuat langkahnya goyah. Ia menutup telinga, tapi gema itu seakan datang dari dalam dirinya sendiri. Tubuhnya mulai gemetar. Tidak, tidak mungkin, aku sudah mematikan semuanya. Sejak malam itu, hidup Huda tak lagi tenang. Ia sering mendengar adzan di telinganya bahkan saat tengah malam. Setiap kali suara itu terdengar, tubuhnya menggigil hebat, dan matanya basah tanpa sebab. Namun keangkuhan masih menahan lidahnya dari kata, "Maaf." Keesokan harinya, warga desa gempar.
Mereka yakin ada seseorang yang sengaja menyabotase masjid. Pak Mansur ikut membantu memperbaiki sistem suara. Meski namanya masih difitnah, ia tetap datang dan berkata dengan tenang, "Jangan biarkan kejadian ini mengurangi semangat kita beribadah. Allah tahu siapa yang berbuat baik dan siapa yang berniat buruk." Huda yang mendengar ucapan itu dari kejauhan hanya terdiam. Ada sesuatu di dadanya yang terasa nyeri, tapi rasa benci yang sudah terlalu dalam membuatnya menepis bisikan hati itu. Malamnya, ia kembali ke masjid dengan niat yang sama, mengencingi tempat suci itu lagi. Ia membawa senter kecil, melangkah perlahan ke halaman masjid yang sepi. Langit malam tampak hitam pekat, udara begitu lembab. Ketika sampai di dekat dinding yang biasa ia kotori, ia tertawa kecil. "Ini yang terakhir," katanya pelan. "Setelah ini, mereka akan tahu siapa yang menguasai tempat ini." Ia membuka sarungnya, hendak menodai dinding masjid lagi. Tapi kali ini langkahnya goyah. Tiba-tiba tubuhnya gemetar tanpa sebab. Tangan kirinya kaku, dan kakinya seakan kehilangan tenaga. Air kencingnya mengenai lantai, dan saat ia hendak berbalik pergi, langkahnya tergelincir. Tubuhnya jatuh keras menabrak lantai marmer masjid. Suara benturannya menggema di keheningan malam. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat. "Ah, apa yang terjadi?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Tubuhnya kaku, seolah membeku di tempat. Beberapa menit kemudian, seorang penjaga masjid yang datang hendak menutup gerbang mendengar suara aneh dari dalam. Ia menyorotkan senter dan menemukan Huda terbaring kaku. Tubuhnya bergetar halus, dengan bau pesing menyengat di sekitar. "Ya Allah, ini orang yang selama ini menodai masjid!" teriak penjaga itu panik. Warga berdatangan. Beberapa memaki, beberapa mengumpat, namun ada juga yang menatap iba. Pak Mansur yang kebetulan lewat segera masuk ke halaman masjid. Ia menatap tubuh Huda yang kaku dan pucat, lalu berkata dengan nada tenang, "Jangan pukul dia. Tolong dia. Orang yang berbuat dosa bukan untuk kita hukum, tapi untuk kita sadarkan." Warga terdiam. Pak Mansur menunduk, memeriksa nadi Huda yang lemah. "Masih hidup," katanya pelan. "Cepat bantu bawa ke rumah." Beberapa orang mengangkat tubuh Huda. Wajahnya masih pucat. Matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Ia ingin bicara, ingin meminta ampun, tapi lidahnya terasa berat. Dan di sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Mansur, ia hanya bisa meneteskan air mata. Air mata pertama setelah sekian lama menolak cahaya. Malam itu, tak ada tawa dari mulutnya lagi. Yang tersisa hanyalah ketakutan, rasa bersalah, dan suara adzan yang terus menggema di dalam kepalanya tanpa henti. Malam itu, udara dingin menyelimuti rumah Pak Mansur. Suara jangkrik di luar bercampur dengan detak jam dinding yang berdetak lambat. Di ruang tengah, tubuh Huda terbujur di atas tikar pandan. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit-langit. Setiap kali ia mencoba bicara, bibirnya hanya bergetar lemah tanpa suara. Ibu Afikah duduk di sampingnya, mengipasi pelan sambil mengusap keringat dingin di dahinya. Afikah berdiri tak jauh, matanya sembab, menatap lelaki itu dengan campuran marah, iba, dan sedih. Di sisi lain, Pak Mansur duduk bersila, menatap Huda dengan pandangan penuh belas kasih. Beberapa warga masih berdiri di luar rumah, berbisik-bisik dengan rasa heran. Dia itu pelakunya. Iya, katanya dia yang selama ini mengencingi masjid. Pantas saja azab menimpanya. Suara-suara itu masuk ke telinga Huda seperti jarum menembus jantung. Ia menutup mata, meneteskan air mata pelan. Pak Mansur menoleh ke arah warga dan berkata, "Cukup, jangan hujat dia lagi. Orang yang sudah jatuh, tidak perlu diinjak. Biarkan dia sadar dengan caranya sendiri." Suasana jadi sunyi. Perlahan, warga membubarkan diri, meninggalkan rumah itu. Pak Mansur lalu menatap Afikah dan ibunya. "Tolong ambilkan minyak pijat di lemari. Tubuhnya kaku. Kita bantu longgarkan dulu."
Afikah mengangguk pelan. Ia mengambil minyak itu, lalu menyerahkannya pada ayahnya dengan tangan bergetar. Pak Mansur mengusap sedikit minyak di telapak tangannya, lalu mulai memijat tubuh Huda yang tegang dan dingin. Bismillahirrahmanirrahim, bisiknya perlahan. Setiap pijatan terasa seperti menusuk rasa malu di dada Huda. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Air matanya mengalir deras tanpa henti. Ia tak habis pikir, orang yang selama ini ia hina, orang yang ia fitnah, justru orang yang sekarang menolongnya tanpa ragu. Suara Pak Mansur terdengar lembut di tengah keheningan. Huda, dengarkan aku. Aku tahu selama ini kamu menyimpan amarah pada kami. Tapi ketahuilah, kebencian hanya akan memenjarakan hatimu. Tidak ada yang menang di jalan itu. Huda menatap wajah tua itu. Pandangannya kabur oleh air mata. Suara lirihnya akhirnya keluar, terputus-putus. Pak Mansur, maaf, aku. Pak Mansur tersenyum pelan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, nak. Bahkan sebelum aku tahu kamu pelakunya. Huda terisak keras. Suaranya pecah seperti anak kecil. Aku yang menuduh Bapak mencuri nasi, aku yang mencemari masjid, aku yang memutar musik waktu adzan, semuanya aku. Ia menangis terseduh-seduh hingga tubuhnya bergetar. Afikah menutup mulutnya menahan tangis, lalu berlari keluar rumah. Ibu Afikah mengikuti sambil mengelus punggungnya, mencoba menenangkan. Di dalam rumah, hanya tersisa Huda dan Pak Mansur. Huda menggigil, air mata terus mengalir membasahi pipinya. Aku pantas dihukum, aku pantas dibenci. Pak Mansur menatapnya penuh haru. Tidak, Huda, kau pantas diberi kesempatan untuk berubah. Setiap manusia punya sisi gelap, tapi Allah selalu membuka pintu untuk siapapun yang mau kembali. Kata Allah yang terucap lembut dari mulut Pak Mansur membuat Huda semakin tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk, dadanya bergetar, dan dari bibirnya keluar kalimat yang ia ucapkan dengan penuh penyesalan. Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu jahat. Aku hanya merasa ditolak, dan aku membiarkan rasa itu membunuh hatiku. Pak Mansur menepuk pundaknya lembut. Kau tidak sendiri. Semua manusia pernah jatuh. Tapi yang membedakan hanyalah siapa yang berani bangkit dan meminta ampun. Suasana malam itu berubah begitu hening. Hanya terdengar suara nafas berat dan isakan pelan. Beberapa menit kemudian, tubuh Huda perlahan mulai bisa digerakkan. Jemarinya bergerak kecil, lalu kakinya perlahan bisa digerakkan. Pak Mansur tersenyum. Alhamdulillah, tubuhmu mulai pulih. Itu tanda bahwa Allah belum mencabut kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Huda menatapnya lama, kemudian memegang tangan Pak Mansur erat-erat. Tolong ajari aku bagaimana caranya meminta ampun kepada Allah yang selama ini aku hina. Pak Mansur menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bersihkan hatimu dulu, Huda. Lalu ucapkan dari dalam hatimu bahwa kau benar-benar menyesal. Allah tak butuh kata yang indah, Dia hanya butuh hati yang jujur. Huda menunduk, tangannya gemetar, bibirnya bergetar pelan, mencoba mengucap sesuatu, tapi air matanya jatuh lebih dulu. Ia menatap ke arah sajadah di pojok ruangan, tempat Pak Mansur biasa salat. Dalam hatinya ia berbisik, jika kau masih mau mendengarku, ya Allah, aku datang bukan sebagai biksu, tapi sebagai manusia yang sudah terlalu banyak salah. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun hidup dalam kebencian, Huda merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tenang. Malam itu, ia tertidur di rumah orang yang dulu ia fitnah. Dan di luar sana, hujan turun pelan. Setiap tetesnya seperti doa yang menghapus sisa-sisa dendam dari hati seorang manusia yang mulai belajar mengenal makna maaf. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Pak Mansur. Udara terasa segar, dan aroma kopi serta roti bakar memenuhi ruangan. Burung-burung berkicau di luar, seakan menyambut hari baru yang penuh harapan. Di ruang tamu, Huda duduk bersila dengan wajah yang jauh lebih tenang. Matanya masih sembab,
Tapi kali ini bukan karena tangisan kesedihan, melainkan karena kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Mansur duduk di sampingnya, menatapnya dengan senyum lembut. "Huda," katanya perlahan, "semalam kamu sudah menumpahkan semua penyesalanmu. Sekarang waktunya membuka lembaran baru. Jika hatimu sudah benar-benar siap, aku akan menuntunmu mengenal Allah." Huda menunduk, menitikkan air mata. "Aku siap, Pak. Aku ingin mengenal dia yang selalu kamu sebut dengan penuh cinta itu." Pak Mansur mengangguk pelan, lalu memanggil Afikah dan ibunya ke ruang tengah. Mereka datang dengan wajah yang masih menyimpan perasaan haru. Ibu Afikah duduk tak jauh dari Huda, sementara Afikah berdiri di belakang ayahnya, menatap lelaki itu dengan mata yang penuh arti. Pak Mansur memegang tangan Huda. "Ucapkan dengan hatimu, bukan sekadar kata. Ucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Suara Huda bergetar, namun setiap kata yang keluar terasa tulus, penuh air mata. "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya." Air mata mengalir deras dari wajahnya. Ruangan itu dipenuhi haru. Ibu Afikah menutup mulutnya sambil berbisik, "Subhanallah." Afikah memalingkan wajah, tak sanggup menahan perasaan yang menggetarkan dadanya. Huda menunduk, tangannya bergetar. Apakah Allah akan menerima orang seburuk aku, Pak Mansur?" Pak Mansur menepuk pundaknya. "Allah Maha Pengampun, Nak. Bahkan jika dosamu setinggi langit, selama kamu datang dengan hati yang sungguh menyesal, Dia akan menghapus semuanya." Suasana menjadi tenang. Tak ada suara selain isakan lembut yang menandakan hati-hati yang luluh. Beberapa hari kemudian, Huda mulai belajar salat. Setiap gerakannya masih kaku, setiap bacaannya masih terbata, tapi semangatnya begitu besar. Afikah sering membantunya dari kejauhan, menunjukkan gerakan dan bacaan yang benar. Kadang Huda salah, dan Afikah tertawa kecil. "Bukan begitu, Kak Huda. Tangannya harus sejajar dengan telinga." Huda tersenyum malu. "Aku masih belajar, tapi rasanya tenang sekali, Afikah." Waktu berjalan, luka lama perlahan sembuh. Warga desa yang dulu memandang Huda dengan curiga kini mulai menghormatinya kembali. Ia tak lagi dikenal sebagai biksu yang durhaka, melainkan sebagai Huda, lelaki yang mendapat hidayah. Setiap Jumat, ia membantu menata nasi berkah di masjid yang dulu ia cemari. Ia sendiri yang mencuci dinding bagian belakang masjid hingga bersih. Tidak ada dendam, hanya rasa syukur yang memenuhi dadanya setiap kali ia melihat tempat itu bersinar kembali. Suatu sore, setelah salat Asyar, Huda duduk di serambi masjid. Cahaya keemasan menyorot wajahnya yang kini tampak lebih lembut. Afikah datang membawa air minum, duduk di sebelahnya dengan senyum malu-malu. "Alhamdulillah, masjid ini jadi makin bersih sekarang," katanya pelan. Huda menatapnya. "Aku dulu menodainya dengan dosa. Sekarang aku ingin menebusnya dengan kebaikan." Hening beberapa detik. Angin sore berhembus lembut, memainkan ujung kerudung Afikah. Ia menunduk. Suaranya bergetar halus. "Kak Huda." "Iya. Aku ingin jujur. Dulu waktu Kak Huda bilang mencintaiku, aku menolak karena aku takut, bukan karena aku tidak punya rasa. Aku hanya ingin melihat apakah cinta itu datang karena aku, atau karena Allah." Huda terdiam, menatapnya lama. Afikah melanjutkan, "Dan sekarang aku tahu jawabannya." Wajah Huda melembut, air matanya jatuh perlahan. "Afikah, aku tak pantas untukmu. Aku penuh dosa, sementara kamu begitu suci." Afikah menggeleng sambil tersenyum. "Tidak ada manusia suci di dunia ini, Kak. Yang ada hanya manusia yang mau berubah." Di kejauhan, matahari perlahan turun di balik menara masjid, memantulkan cahaya jingga yang hangat. Huda menatapnya, lalu berbisik, "Dulu aku mencari cinta manusia, tapi Allah memberiku cinta yang lebih besar, cinta yang membawaku pada hidayah."
Beberapa bulan kemudian, Huda dan Afikah menikah sederhana di masjid yang dulu menjadi saksi dosanya. Air mata bahagia mengalir di pipi semua yang hadir. Pak Mansur berdiri sebagai wali, dengan suara bergetar saat mengucap ijab kabul. Semoga Allah menjadikan kalian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ucapnya pelan. Dan di bawah sinar bulan malam itu, Huda memandang istrinya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Afikah. Karena cintamu, aku belajar tentang iman. Karena maaf keluargamu, aku belajar tentang kemanusiaan. Dan karena Allah, aku belajar untuk hidup kembali. Suara adzan Isya berkumandang lembut dari menara masjid, menembus hati setiap orang yang hadir. Kini, tidak ada lagi biksu yang marah, tidak ada lagi hati yang dendam. Yang tersisa hanyalah kedamaian, cinta, dan hidayah yang tumbuh dari luka terdalam. Malam itu, langit tampak cerah. Bulan bersinar terang seakan menyaksikan kebahagiaan mereka. Dan dari dalam masjid yang kini suci kembali, gema takbir terdengar indah, menutup kisah panjang tentang seorang biksu yang akhirnya menemukan jalan menuju cahaya. Dan begitulah akhir dari kisah seorang biksu bernama Huda, yang dulu menodai rumah Allah karena amarah. Namun akhirnya bersujud di tempat yang sama dengan air mata taubat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun dosa seseorang, ampunan Allah jauh lebih luas dari kesalahan manusia. Jangan pernah menutup pintu taubat, karena selama nafas masih ada, hidayah bisa datang kapan saja. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Dan bagikan video ini ke teman serta keluargamu, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh pesan kebaikan. Semoga setiap jempol yang kamu tekan, setiap sholawat yang kamu tulis di kolom komentar, menjadi saksi kebaikanmu di akhirat kelak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.